Halo teman-teman, balik lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar, terus tumbuh. Pada kali ini kita mau bahas tentang caranya meningkatkan omset penjualan, terutama untuk teman-teman yang baru memulai usaha. Jadi masih pemula dalam memulai usahanya, kadang juga punya harapan, punya cita-cita ya, gimana caranya sih supaya usaha saya ini omsetnya terus bertambah. Nah, untuk meningkatkan omset sebenarnya ada banyak pendekatan, ada banyak cara, ada banyak strategi yang bisa dilakukan, teman-teman. Nah, cuman pada video kali ini kita akan permudah aja, dibuat sederhana seperti biasanya. Kita langsung membahas dari sisi transaksinya. Karena kalau dari sisi yang lain misalnya kayak pendekatan marketingnya atau dari sisi promosi itu juga bisa. Ya kita mempromosikan sesuatu pakai strategi tertentu untuk menarik pelanggan, tetapi ujung-ujungnya juga harus ada transaksi. Ujung-ujungnya harus konsumennya harus datang dan membeli, baru jadi omset. Kalau hanya sekedar tertarik dan tidak membeli kan nggak jadi omset. Nah, jadi supaya lebih mudah teman-teman, kita langsung bahas saja dari sisi transaksinya. Nah, kalau dilihat dari sisi transaksinya teman-teman, omset itu datangnya dari 3 hal, khususnya penambahan omsetnya ya. Kalau omsetnya itu datang dari transaksinya, nah supaya bisa bertambah itu datang dari 3 hal. Yang pertama, omset bertambah karena konsumen membeli varian yang lebih banyak, macam-macam yang lebih banyak. Daripada beli satu jenis, mereka membeli 5, 6, 7, 8 jenis, itu akan menambah omset otomatis ya. Contohnya begini, niatnya tadinya mau beli pasta gigi. Nah, tetapi karena lihat ada jajan sekaligus beli jajan misalnya gitu. Itu kan varian yang lain ya, jenis yang lain. Nah, itu menambah omset. Tadinya hanya mau beli pasta gigi, misal pasta gigi itu harganya hanya 10.000, tapi lihat jajan, jajannya 10.000 juga. Nah, jadi dia membeli sejumlah 20.000. Artinya omset kita bertambah kan, yang semula mungkin hanya 10.000 ini akhirnya menjadi 20.000 karena dia membeli jenis barang yang lain, karena dia membeli macam-macam barang yang lain. Itu kalau contoh sederhana. Kalau contoh yang lain, misalnya dia membeli dalam jumlah yang lebih banyak. Ketika membeli odol, oh ya sekalian sikat giginya. Oh ya sekalian deterjennya, sekalian yang lain. Nah, itu akan meningkatkan atau menambah pendapatan atau omset di usaha kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah karena konsumen membeli lebih banyak kuantitinya atau jumlahnya teman-teman. Kalau yang pertama tadi variannya, jenisnya, kalau yang kedua ini adalah kuantitinya. Jadi kalau niatnya mau beli satu, jadi beli tiga misalnya gitu. Niatnya beli dua, jadi beli tiga. Itu kan menambah kuantiti, menambah jumlah. Itu juga meningkatkan omset, meningkatkan pendapatan kita. Nah ini biasanya dipakai strateginya di supermarket gitu ya. Kalau beli tiga harga grosir, padahal turunnya hanya sedikit gitu kan. Kalau beli satu 5.000, beli tiga jadi 4.725 misalnya gitu ya. Tetapi daripada kita hanya beli satu atau dua, toh besok beli lagi akhirnya sekalian beli tiga. Nah itu cukup mempengaruhi konsumen untuk menambah jumlah pembelian. Nah kemudian yang ketiga itu adalah karena konsumen membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Nah, biasanya ini memang karena konsumen ini segmentasinya cukup tinggi. Jadi dia memang orang yang biasa memakai produk-produk yang harganya mahal. Jadi kalau membeli barang yang murah tidak mau. Mereka membeli barang yang kualitasnya lebih baik, yang harganya lebih mahal. Itu meningkatkan omset kita. Karena kalau orang biasanya membeli barang yang kayak tadi misalnya pasta gigi harga 10 ribuan, dia carinya yang 25 ribuan misalnya. Ada nggak yang bagus yang harganya 25 ribuan? Nah, ketika kita menjual barang itu, omset kita jadi lebih tinggi karena umumnya rata-rata 10.000, kita jadi mendapatkan omset 25.000. Atau pilihan berikutnya adalah barangnya sama tetapi kita menjual dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu adalah 3 sumber atau 3 penyebab omset bisa meningkat dari sisi transaksi. Nah, tetapi dari ketiga hal itu, kita mau kaji teman-teman, mana yang lebih mudah untuk kita lakukan, mana yang lebih mudah untuk kita praktekkan. Kalau saya lebih merekomendasikan kalau untuk teman-teman pemula mencoba poin 1 dan 2, yaitu mencoba mempengaruhi konsumen untuk membeli jumlah lebih banyak atau membeli jenis lebih banyak daripada menjual dengan harga mahal. Menjual dengan harga mahal itu zaman sekarang cukup sulit teman-teman, karena keuangan memang sedang sulit. Nah lalu gimana caranya supaya kita bisa menjual barang dengan varian yang lebih banyak? Pertanyaannya itu kan ya, kalau kita mau mempengaruhi konsumen agar beli lebih banyak, gimana caranya? Yang pertama,
Yang paling mudah adalah kalian harus melengkapi barang dagangan kalian. Mereka tidak bisa membeli varian yang banyak kalau dagangan di tempat kalian hanya sedikit, gitu ya. Kalian harus memberikan pilihan yang banyak, macam-macam merek, macam-macam ukuran, dan sebagainya. Jadi caranya adalah itu. Kalau kita mau menyediakan semuanya tentu nanti butuh modal yang banyak juga kan. Nah, supaya tidak terlalu banyak modalnya, kita bisa menyiasati dengan cara ini yang kedua. Kalau yang pertama itu kita menyediakan varian yang banyak, nah yang kedua ini gimana caranya? Kita kategorikan dulu barang-barang yang kita jual itu kategorinya apa saja. Contoh kategori itu misalnya tadi ya, odol, sabun, deterjen itu kan satu kategori. Itu kategorinya kalian bisa bebas kasih nama apa saja. Misalnya kategori kamar mandi atau kategori sanitasi, kategori cuci gitu ya. Itu nanti atau kategori deterjen, kalian bisa masukkan di kategori deterjen itu yang berbau deterjen semuanya, bisa pasta gigi, sabun cuci, sabun mandi, sabun cuci piring. Nah, itu di situ. Kemudian nanti perlengkapannya misalnya kayak busa untuk cuci piringnya, meskipun itu bukan deterjen tetap bisa dimasukkan di situ karena satu grup gitu ya. Nah, di grouping dulu, dibikin grup dulu, dibikin kategori dulu. Nah, kemudian kalau ada yang lain misalnya kayak jajanan tadi ya, jajanan juga satu grup, bisa di grup karena misalnya snack sama snack bisa, atau per distributor juga bisa. Jadi nanti kalian setelah digrupkan, sudah dibikin kategori, nah kalian akan lebih mudah setelah dikelompokkan itu dilihat mana kategori yang barangnya paling sering terjual. Artinya itu peminatnya lebih banyak. Nah, disitulah kalian nanti mencoba mulai melengkapi varian barang-barang dagangan. Jadi kalau yang sepi-sepi, barang-barang yang jarang terjual, kalian justru tidak usah lengkapin. Nanti makin banyak barang yang nggak terjual. Nanti sia-sia modalnya. Jadi caranya begitu, dikategorikan dulu, nanti barang-barang yang paling sering dicari atau ditanyakan konsumen atau dibeli konsumen, itu yang variannya ditambah. Itu ya. Kemudian cara yang ketiga, langkah yang ketiga, step berikutnya adalah cara untuk menambah variannya ini. Kan butuh modal teman-teman. Modalnya dari mana? Kalau kita baru saja mulainya saja pakai modal yang kecil, modal yang minimalis, caranya adalah dengan mengumpulkan. Supaya bisa terkumpul, kita harus sisihkan setiap pendapatan kita semampunya. Jadi jangan sampai jadi beban. Intinya itu teman-teman. Kalau saya caranya adalah kalau pas jualannya lagi rame, duitnya lagi agak banyak, kita sisihkan agak banyak. Kalau memang jualannya lagi sepi, bisanya nyisihkan sedikit, ya sisihkan sedikit. Kalau misalnya sudah jualannya sepi, kebutuhannya sedang banyak, tidak bisa menyisihkan, tidak apa-apa, jangan jadi beban. Yang penting step by step-nya kita disiplin. Bukan soal berapa banyak, bukan soal memaksakan harus nyisihkan, enggak. Tapi kita harus punya tanggung jawab disiplin untuk menyisihkan. Tujuannya apa? Supaya tadi itu kita bisa nanti kalau sudah terkumpul misalnya dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan, kan lumayan teman-teman. Kalau sudah 2 bulan kelihatan agak banyak, nah mulai kita lihat tadi di kategori tadi, mana nih barang yang variannya mau saya tambah. Nah kita bisa ambil uang itu, kita tambah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau duitnya adanya kekumpul baru 100.000, ya kita tambah varian sejumlah 100.000. Kalau kita kekumpul 500.000, ya kita bisa tambahkan varian sejumlah 500.000. Itu untuk menambah varian teman-teman. Nah kemudian untuk menambah jumlah, quantity, itu caranya sama. Dari uang yang disisihkan tadi, kita juga bisa untuk menambah stok yang lebih cepat habis. Jadi dari barang-barang yang dijual, itu kan nggak semua habisnya barengan teman-teman. Ada yang lakunya cepat banget, ada yang nggak terlalu cepat, ada yang slow, ada yang cepat banget. Nah yang cepat banget ini daripada kalian selalu kehabisan, tidak ada salahnya kalian menambah stoknya. Sekali lagi sesuai kemampuan, patokannya adalah kemampuan kita. Bukan hanya sekedar keinginan konsumen. Kalau konsumen inginnya banyak kemudian kita penuhi, kita nanti pusing sendiri teman-teman. Jadi kita harus bisa atur nih antara kemauan dan keinginan konsumen dengan kemampuan kita. Itu yang penting itu teman-teman. Nah kemudian caranya untuk membuat konsumen mau membeli lebih banyak dari biasanya, dari segi jumlah, itu tadi saya sudah sebutkan di awal, kita bisa coba cara seperti di supermarket. Jadi supermarket itu kan menjual grosir tapi ya nggak grosir-grosir banget gitu ya. Kayak tadi misalnya kalau beli satu harganya 5.000, kalau beli dua 5.000, tapi kalau beli tiga per bijinya jadi 4.725 misalnya gitu. Nah itu kan sudah cukup
membuat konsumen berpikir ya, oh ya daripada saya beli 2 kan tanggung, mending beli 1 lagi, beli 3 harganya lebih murah. Walaupun murahnya nggak seberapa, tetapi itu mampu memacu konsumen untuk membeli lebih banyak. Apalagi kalau belinya banyak varian. Mereka akan berpikir, oh dari satu varian ini saya hemat karena beli 3, di varian yang lain saya nanti juga akan beli 3, jadi ada hemat lagi. Di varian yang lain saya akan beli 3 lagi, lebih hemat lagi. Nah, bagi konsumen itu penghematan, tetapi bagi kita sebagai pedagang, sebagai penjual, itu adalah peningkatan omset karena mereka membeli varian yang banyak sekaligus membeli jumlah yang lebih banyak. Begitu teman-teman. Satu tambahan lagi bahwa dalam berdagang, dalam berbisnis apapun tidak ada yang instan. Jadi segala cara meskipun sudah kita coba, kita tetap menyertakan kesabaran di situ. Waktu tidak bisa dipercepat teman-teman. Kalau kita memang modalnya kecil, kita juga harus legowo bahwa untuk bisa mencapai tingkatan tertentu selain butuh usaha, salah satunya dengan menonton video seperti ini dan mempraktekkan. Usaha berikutnya adalah usaha untuk sabar, teman-teman. Ya, menunggu waktunya, tidak bisa segala sesuatunya instan. Yang penting semangatnya tetap dipelihara. Oke, salam sukses, teman-teman.